Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya sarankan teman-teman buat cek chapters dari video ini karena video ini akan saya bagi ke beberapa poin penting. Yang pertama masalah pre-order dari smartphone baru Oppo. Ini handphone lipat foldable baru rilis dari Oppo, namanya Oppo Find N2 Flip yang saya beli lebih murah di Tokopedia. Yang pertama mau saya bahas masalah pre-ordernya. Kedua seperti biasa unboxing, kelengkapan di dalam paket penjualannya. Ketiga ini aksesorisnya saya udah beli juga. Dan keempat saya mau kasih impresi saya sebagai mantan pengguna Z Flip 4 ya. Kita bandingkan apa yang dirasakan ketika memegang smartphone baru Oppo yang Flip ini. Ini harga resminya Rp14.999.000 alias 15 juta kurang 1.000, dan Oppo lagi-lagi menjual produknya melalui sistem blind pre-order. Blind pre-order itu sistemnya adalah kamu ikutan pre-order tapi nggak tahu harganya berapa. Jadi kamu disuruh bayar dulu sejumlah uang. Kalau kali ini disuruh bayar 1 juta dulu buat tanda jadi, nanti ditukar sama voucher ya. Voucher buat motong harganya pas nanti beli. Jadi yang udah bayar 1 juta mungkin nanti tinggal bayar 14 juta lagi. Masalahnya pas bayar 1 juta kamu nggak tahu harganya berapa. Jadi kalau misalkan nanti pas tahu harganya kamu memutuskan nggak jadi beli, hangus si vouchernya atau kamu bisa jual ke orang lain ya yang mau pakai. Tapi ya masalahnya syarat sah akad transaksinya jadi tanda tanya nih. Transaksi barangnya jelas sih apa ya barangnya, penjual pembelinya juga jelas, cuma harganya berapa? Pembeli tidak tahu harganya berapa dan tidak bisa mendapatkan kembali uangnya apabila batal membeli karena misalkan kemahalan atau pas waktunya beli atau bayar misalkan dia rezekinya lagi seret atau gimana ya. Nah itu yang pertama, pre-order kayak gini, blind pre-order selalu saya kritik keras dari dulu. Yang kedua, harganya ini saya bayar cuma 12,5 juta rupiah di Tokopedia. Cuma ya, karena harga barunya yang segel resmi kayak gini itu 15 juta. Tapi memang ini ada satu kelengkapan yang tidak didapat atau benefit yang tidak didapat, yaitu Care Plus 1 tahunnya yang kalau rusak apapun di cover. Itu kan jadinya kayak kita bayar ini ya, bayar asuransi ya. Nah kalau menurut saya dibandingkan bayar asuransi dengan selisih misalkan, oh ini seller juga bisa sih ngasih paket yang ada Care Plus-nya tapi nambah 800.000 jadi 13,3. Taruhlah bayar 800.000 buat asuransi setahun, kalau ada apa-apa. Menurut saya lebih enak kalau misalkan ada harga dengan dan tanpa Care Plus. Ya kayak gini di seller ini, jadinya kita bisa pilih mau pakai asuransi atau tidak. Karena tidak semua orang punya prinsip yang sama tentang asuransi kan. Kayak saya misalnya, saya lebih pilih nggak pakai asuransi. Nah ini masih segel ya. Kemudian ini warna Astral Black. Dibuat di Indonesia, PT Bright Mobile Telecommunication di Priuk Jaya, Tangerang. IMEI-nya ada 2, artinya ini dual SIM dan storage-nya 256 dengan RAM 8GB. Kurang lebih itu udah jadi satu kelebihan dibandingkan Galaxy Z Flip 4 ya. Ini dual SIM. Kalau Z Flip 4 single SIM fisik tapi bisa tambah eSIM. Dan ini hasil kolaborasi Oppo dengan Hasselblad. Sensor kameranya bagus. Nah, kalau Z Flip 4 kayaknya sekarang harga yang 8256 bisa kamu dapatkan di harga yang sama deh, 12,5 sampai 13 atau 14 juta ya. Kemudian di sini kita lihat ada smartphone-nya. Saya akan angkat dulu dan simpan di sebelah sini. Kita lihat partisi atas ini. Oke, hanya buat smartphone-nya. Dapat kepala charger Super VOOC. Kalau nggak salah dapat kepala chargernya, ya betul, 67 watt ya. Smartphone-nya sendiri support VOOC yang 44 watt. Cuma yang saya baca dia nggak support wireless charging. Mungkin itu satu kelemahan dibandingkan Galaxy Z Flip 4. Karena saya mungkin termasuk orang yang gaya chargingnya itu ditaruh pas lagi kerja. Ditaruhnya di wireless charger. Jadi nggak berasa nyolokin kabel, nggak berasa ngecas gitu ya. Termasuk di mobil holder saya kan ada wireless chargernya. Jadi selama perjalanan keisi terus dan nggak pernah pusing dengan baterai kalau pergi-pergi jadinya. Nah ini dapat kabel data atau kabel charging Type A ke Type C. Type A to Type C ya. Ini biasanya
lumrah dipakai di VOOC Type A ini. Kemudian di sini ada apa ini? Ada sebuah partisi kecil, cuma buat ganjel doang kayaknya. Apakah ini dapat case? Kalau yang pre-order sih kayaknya dapat case yang itu ya, yang ada cincin gantungnya itu, apa sih namanya? Ya itulah. Sesuai warna dari device-nya kayaknya. Nah, kalau ini dapatnya ternyata dapat ini ya, dapat hard case. Tahu gitu saya nggak usah beli case sebetulnya. Tapi untungnya saya nggak beli case yang transparan kayak gini kemarin. Nanti lihat deh, case yang saya beli bagus. Saya punya pengalaman buruk dengan Z Flip 4, ketika dijual lagi, saya nggak sadar kalau layar luarnya atau cover screen-nya udah ada gores dan cukup dalam. Kayaknya kena kunci deh pas disakuin atau kena koin. Nah, ini dapat hard case bawaan seperti ini. Kalau Z Flip 4 nggak sama sekali, bahkan nggak dapat charger ya. Itu salah satu kelebihan Oppo mungkin dibandingkan Samsung untuk saat ini. Dan ini, kalau kamu bisa lihat dari case-nya, posisi layar di luar atau cover screen-nya, rasionya atau orientasinya di Find and to Flip ini portrait ya, nggak landscape seperti di Samsung Galaxy Z Flip 4. Keuntungannya mungkin buat teman-teman yang bikin video vertikal bisa lebih enak lagi, tapi buat yang bikin video horizontal kayak saya mungkin butuh holder lagi buat ngatur-ngatur sudutnya. Tapi sebetulnya itu salah satu keuntungan juga, karena berarti layar luarnya ngikutin orientasi layar dalamnya, main screen-nya. Karena bisa jadi posisi sensor kameranya juga ngikutin layar dalamnya kan. Di Z Flip 4, kalau ngerekam video dengan layar depannya yang jadi horizontal, itu si resolusi maksimalnya cuma di Full HD. Jadinya terbatas. Nah, saya belum tahu resolusi maksimal di Oppo Find and to Flip ini. Saya baca di GSM Arena cuma 4K 30 fps maksimal ya. Jadi kalau 60 fps itu hanya di Full HD, semoga itu salah, semoga bisa lebih tinggi lagi. Nanti kita akan segera cek setelah kita buka smartphone-nya. Apa ini? Premium service, the exclusive benefits you deserve. Nanti mau saya cek dapat apa saja. Lalu ada petunjuk penggunaan, bahasa Indonesia. Kemudian ada safety guide. Ini yang ini ada kartu garansi juga di sini. Kalau Bandung service centernya di Pajajaran ya, Jalan Pajajaran. So, saya di Cimahi ada deh, di Cimindi, tapi nanti harus dicek lagi di webnya. Kemudian ini dapat SIM tray ejector, seperti ini bentuknya kayak orang ketawa. Dan habis ya kelengkapannya ya. Jadi si kardusnya tebal, tapi tidak menyimpan hal-hal yang rahasia atau yang lebih dari kebanyakan smartphone Oppo lainnya. Dapat charger, dapat kabel data, dapat casing juga. Kita simpan dulu semua kelengkapannya di sini. Kemudian kita lanjut ke smartphone-nya, Oppo Find and to Flip. Ini karena saya belinya harganya rada beda, harus lebih seksama ya. Masih kelihatan jelas kan si smartphone-nya meskipun background-nya juga gelap. Nah, yang Astral Black ini finishing-nya kayak sand gitu ya, kayak pasir, matte, agak kasar, kesat. Mungkin yang ungu lebih smooth gitu ya si finishingnya. Cuma saya warna ungu takutnya banyak nabrak kalau beli casing warnanya, dan mungkin terlalu girly, walaupun dulu Z Flip 4 saya warnanya ungu juga. Nah, kameranya dua, kamera belakangnya atau kamera di cover screen-nya dengan dual tone LED flash, ada dua di situ. Dan saya nggak tahu ini yang hitam ini kayaknya infrared ini ya, blaster buat fokus, autofocus kamera. Ini layarnya sekitar 3,5 inci, cukup besar ya untuk cover screen-nya. Dan di sisi kanan kita bisa lihat ada garis antena, kemudian garis antena lagi, ada 3 total dengan tombol power sekaligus fingerprint scanner di sini, dan ada volume rocker ini. Oke, di kanan semua sangat wajar. Sama kok di Flip 4 pun kayak gitu. Karena fingerprint scannernya mau tidak mau harus ditombol di pinggir. Kalau di dalam layar kan pas layarnya ditutup malah nggak bisa dipakai kan. Kemudian ya bezel layarnya bisa dilihat seperti itu. Sama di bagian pojok juga ada bagian yang lebih tebal buat menahannya. Cuma ya memang ini kerasanya lurus banget. Jadi nggak ada crease-nya ya, hampir nggak ada crease-nya. Kalau dipegang pelan-pelan baik-baik sih masih ada sedikit daerah yang cekung ke dalam, sedikit saja, dan
secara kasat mata nggak kelihatan. Kemudian kamera depannya di situ, earpiece-nya, dan di sisi atas ada mikrofon. Ada 2 lubang. Apakah mikrofonnya banyak? Tuh, ada 2 lubang ya. Sepertinya ini bukan infrared blaster, tapi mikrofon. Kemudian ada 2 garis antena lagi, jadi si frame-nya logam. Di sisi kiri ada 3 garis antena lagi. Nih, seperti ini dia cara melipatnya. Oke. Ya. Ya. Jadi hampir tidak ada selak di antara layar di daerah engselnya. Kalau Z Flip 4 kemarin kayak masih ada lubang ya. Kalau pakai casing ketutup sih, jeda atau jarak di engsel layarnya ketika kedua layarnya ditekuk. Ya, secara masalah pelipatan ini terasa lebih baik. Kemudian di sini ada logo Oppo di bagian hinge-nya. Kemudian di sisi bawah kita bisa lihat ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan garis antena serta speaker grill berupa 3 buah lubang. Teng teng teng. Dual SIM bener ya, dengan tipe sandwich dan tanpa slot micro SD. Untuk storage ini 256, pilihannya cuma satu yang dijual di Indonesia. Kemudian kita akan nyalakan sambil saya mau menunjukkan sebuah casing yang saya beli. Surprisingly ternyata udah lumayan banyak yang jual casingnya Fine and to Pleat, meskipun bukan casing yang branded amat ya. Yang brandnya lumayan terkenal paling yang sudah ada tuh Dux Decis sama GKK. Kalau ini dari non branded kayaknya saya beli 149.000, two-tone ya, jadi warna teal sama warna mint. Saya mau langsung pasangkan. Kita lihat di casingnya ada perekatnya tuh di daerah situ dan daerah sini, jadi biar lebih menempel kayaknya ya. Bentar, kita akan coba pasangkan dulu casingnya tanpa perekat dulu. Casingnya ini ada semacam apa sih, ring atau engselnya buat megangnya tuh, jadi kayak gripnya. Tapi kalau didorong sampai lurus, jadi lurus kayak gini ya. Ini juga lumayan membantu melindungi hinge-nya sedikit pas lagi ditutup. Two-tone kayak gini bagus nggak? Saya sih suka. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen-nya ColorOS, dan seperti ini wallpaper default-nya. Kamu bisa cek tuh si UI-nya smooth banget ya. Memang baru pertama dinyalakan sih ini, jadi masih smooth banget kayak gini. Saya belum connect ke WiFi dan kita akan cek untuk posisi software-nya saat ini. Di About Device, dia pakai ColorOS 13 dengan versi Android 13 dengan security update 5 Maret 2023 ya. Oke, Android 13 sudah. Katanya dijanjikan untuk dapat Android 14 di akhir tahun ini. Dia pakai prosesor Dimensity 9000 Plus octa-core, baterainya 4300 mAh. Nah, dalam hal ini juga mungkin lebih besar dibandingkan Galaxy Z Flip 4 ya. Tapi masalah battery life nanti harus dicoba dulu. RAM-nya 8GB, sudah ada RAM expansion, bisa pilih 4, 6, 8, dan dimatikan juga ya. Kemudian kamera depannya 32 MP, kamera belakang 50 MP, dan 8 MP ultra wide. Dia punya NPU buat imaging fotografi ya, pakai Mari Silicon X. Kemudian storage-nya terpakai 29,4 GB, itu udah include RAM expansion 4 GB ya. Jadi free-nya sekitar 226,6 GB. Oke. Nah, kemudian saya pengen ganti ke dark themes dulu deh kayaknya, biar lebih enak melihatnya. Oke, sekarang kita masuk ke kameranya. Agree on continue. Mari Silicon X. Ya, ada ultra wide 0,6 kali dan ada zoom 2 kali. Kemudian modenya ada night, video, foto, portrait, more. More ini ada Pro, Pano, Movie, Sticker, Time Lapse, Slow Motion, Text Scanner, sama Expand. Nah, Pro ini dari Hasselblad hanya untuk rekam foto, nggak bisa video ya, sayangnya ya. White balance bisa diatur, fokus manual juga bisa.
kemudian exposure compensation, dan shutter speed dari 1/8000 sampai dengan berapa detik? 30 detik panjang ya. Kemudian ISO dari 100 sampai dengan 6400, oke. Bisa JPEG, bisa RAW, dan RAW Plus format fotonya kalau pakai Pro. Cuma sayangnya memang Pro ini pertama cuma buat kamera belakang, yang kedua cuma buat foto, belum bisa buat video. Kemudian di portrait, dan kita lihat resolusi perekaman videonya 4K. Betul ternyata apa yang tertulis di GSM Arena. 4K nggak bisa 60 fps, Full HD yang bisa 60 fps, 4K di 30 fps, dan 720p 30 dan 60 fps ya. Kemudian untuk kamera depan, dia disarankan panorama foto using rear camera. Kamera depan buat video ada ultra steady video dan bisa dibikin lebih wide lagi 0,8 kali. Kemudian videonya maksimal memang cuma Full HD juga, dan nggak bisa pilih frame rate untuk kamera depan. Ini sedikit disayangkan karena ini kan levelnya flagship punya ya. Nah, kalau mau pakai layar depan untuk rekaman video atau foto, bisa di sini ya, udah enak. Orientasinya sama dengan layar utamanya, dan layar luar ini AMOLED juga, sehingga brightness-nya sangat bagus, vibransinya juga. Nah, sekarang berarti tinggal yang saya janjikan perbandingan dengan Galaxy Z Flip 4 di mata saya, di tangan saya sebagai mantan penggunanya. Untuk masalah build quality ini bisa bersaing sih sama Z Flip 4 dengan finishing yang berbeda. Saya sengaja hindari warna ungu karena biar nggak sama banget warnanya. Ya, Oppo mungkin bisa ngasih pilihan warna yang lebih kaya ya di Find N2 Flip ini. Itu saran saya karena cuma dua warnanya, yang ungu sama yang hitam. Sementara Z Flip mungkin karena udah generasi keberapa lebih banyak pilihannya. Ada yang ungu, kemudian yang krim. Kalau dulu ada yang hijau ya, sekarang yang hitam. 3 lah warnanya yang saya ingat. Kemudian untuk layar, krisnya memang si Oppo Find N2 Flip ini lebih unggul ya. Nggak kerasa, nggak kelihatan. Kalau dirasain sih ada cekungannya sedikit dibandingkan Z Flip 4 yang masih sangat kelihatan. Kemudian ini sudah terpasang anti gores juga, dan dapat layanan premium berupa bebas atau gratis ganti anti gores 2 kali setahun ya. Kemudian juga untuk masalah body kurang lebih sama lah menurut saya, sama-sama bagus build quality-nya. Posisi fingerprint scanner-nya juga sama di sini. Kameranya belum saya buktikan sih. Cuma untuk resolusi perekaman video lebih lengkap atau lebih tinggi di Samsung ya. Dan saya akan taruh juga link pembelian casing ini di deskripsi ya. Buat teman-teman yang udah beli juga Find N2 Flip, tertarik dengan casing ini, silakan. Tuh, jadi 2 tone nih, bagus. Ini video panjang mungkin ya bahasannya, sorry. Karena saya bagi ke beberapa chapter dan memang banyak yang mau saya bahas sebetulnya. Ya pokoknya terima kasih lah udah nyimak video ini sepanjang ini sampai akhir. Saya pamit undur diri dulu, mau istirahat, persiapan nonton Milan lawan Spezia. Ya, oke. Thanks for watching ya guys. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.